Halo, presentasi kali ini adalah mengenai salah satu produk terbaru dari Mikrotik, yaitu adalah router board 750. Produk ini sangat baru dan sangat menarik perhatian banyak orang karena bentuknya yang sangat kecil tetapi juga memiliki fitur dan kemampuan yang setara dengan produk-produk Mikrotik lainnya. Produk ini hadir dengan beberapa basic features, antara lain adalah lisensi level 4 router OS, kemudian menggunakan prosesor Atheros AR7240 dengan kecepatan 400 MHz, di mana prosesor ini baru pertama kali digunakan Mikrotik pada produk-produk router board. Sebelumnya, produk router board menggunakan prosesor jenis yang lebih lama. Prosesor ini lebih cepat daripada prosesor-prosesor yang digunakan pada seri router board 450 maupun 433. Seperti halnya router board 450, router board 750 memiliki 5 buah Ethernet port dan dilengkapi juga dengan 32 MB memori dan 64 MB NAND atau internal storage. Secara hardware, produk ini memiliki sedikit perbedaan dengan produk-produk pendahulunya, yaitu adalah produk ini tidak memiliki electric surge protection, sehingga secara teoritis kemungkinan akan lebih mudah untuk rusak diakibatkan oleh lonjakan listrik. Rangkaian yang terpasang pada PCB juga lebih sederhana, di mana PCB yang digunakan hanya menggunakan PCB dengan 2 layer. Produk ini juga tidak memiliki serial port dan sudah memiliki casing plastik yang secara bawaan. Dapat kita saksikan ini adalah board dari router board 750. Salah satu hal yang sangat membedakan juga adalah bahwa seluruh port Ethernetnya menggunakan soket dari plastik, di mana sebelumnya biasanya menggunakan soket independen. Tampak juga bahwa tidak ada serial port, dan meskipun produk ini memiliki colokan untuk power, tapi juga bisa menggunakan power over Ethernet. Jika Anda membeli router board 750, maka secara bawaan atau default settingnya produk ini akan menggunakan Ether 1 untuk internet akses, di mana DHCP client dan juga source NAT sudah diaktifkan pada interface ini. Kemudian untuk Ether 2 dan Ether 5 adalah digunakan untuk klien, di mana telah dikonfigurasi dengan mode switch. Kemudian juga ada DHCP server yang sudah dikonfigurasi, sehingga kita akan sangat mudah jika kita ingin mengaktifkan DHCP. Kita tidak perlu mengeset lagi karena DHCP-nya sudah aktif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan switch chip? Switch chip adalah kemampuan dari router board di mana kita bisa menggabungkan beberapa port menjadi satu switch. Switch mode ini atau mode switch ini jauh lebih cepat daripada mode bridge. Kenapa? Karena mode switch, traffic yang akan dilalukan itu langsung pada level hardware, bukan pada level software. Sedangkan jika kita menggunakan mode bridge, traffic yang lewat itu akan dilewatkan ke software terlebih dahulu. Pada router board 750 hanya port Ether 2 hingga port Ether 5 yang bisa kita konfigurasikan untuk menjadi mode switch. Sebetulnya mode switch ini bukanlah hal baru di router board, karena beberapa board sebelumnya seperti router board 450, router board 493, router board 433 juga memiliki kemampuan switch chip. Kita akan coba untuk meremote. Kita akan melihat konfigurasi dari router board ini. Oke, ini adalah router board 750 secara bawaan menggunakan software versi 3.29, di mana versi ini sebetulnya mungkin dikhususkan untuk router board 750 ini. Nah, di manakah switch chip tadi?
atau bagaimanakah kita bisa melihat switch chip ini? Switch chip ini bisa kita lihat jika kita melihat pada terminal. Jika kita lihat interface Ethernet, kemudian print, atau ya. Di sini kita bisa lihat ada parameter adalah switch 0. Jadi pada Ether 2 switch 0, Ether 3 switch 0, Ether 4 switch 0, dan juga Ether 5-nya switch 0. Ini menunjukkan bahwa untuk port-port ini bisa kita konfigurasikan menjadi switch. Kemudian kalau kita lihat di konsol, di Winbox juga kita bisa lihat bahwa di sini Ether 2 berfungsi sebagai master switch, dan Ether 3, 4, dan 5 berfungsi sebagai port switch ya. Kalau kita lihat di sini Ether 3, di sini terlihat bahwa master portnya adalah Ether 2. Kalau kita mau menggunakan router board 750 ini seperti router board lainnya, di mana kita menghendaki adanya interface yang terpisah, kita tinggal menonaktifkan saja. Misalnya pada port 4 ya, port 4 mau kita keluarkan dari master port, kita tinggal buat bahwa master portnya adalah non. Di sini akan saya set semuanya tanpa master port. Di sini sekarang posisi ethernya sudah seperti biasanya. Nah, kita akan coba lihat berapa sih kemampuan router board 750 ini untuk melewatkan traffic. Saya akan membuat sebuah bridge. Kemudian saya akan memasukkan untuk port 1 dan port 2 ke dalam bridge ini. Ether 1, kemudian juga Ether 2 ke dalam bridge ini. Baik, kita akan cek sekarang seberapa kemampuan router ini untuk melewatkan bandwidth test. Di sini bisa kita lihat pada Ether 1 ya. Saat ini kita menggunakan bandwidth test dengan router board 1000 pada Ether 1 dan Ether 2, dimana kita akan melewatkan traffic UDP ya. Dan kalau kita mau lihat di sini, jadi pada saat dilewati traffic UDP dengan traffic hampir 100 mega up dan 100 mega down, CPU-nya masih berkisar 35-40%. Bisa kita lihat betapa powerfulnya router board 750 ini. Sekarang akan kita tes dengan menggunakan traffic TCP. Oke, saat ini yang lewat adalah traffic TCP. Memang tidak sebesar traffic UDP, tapi paling tidak masih bisa di atas 70 mega. Dan yang sangat menggembirakan adalah CPU load pada router board 750 ini masih berkisar di bawah 40%. Bisa kita lihat betapa istimewanya kemampuan router board 750 ini jika dibandingkan dengan router board 450 atau router board tipe lainnya. Dan yang jelas, yang sangat menggembirakan adalah router board 750 ini memiliki harga yang sangat murah. Kalau Anda berminat membeli di Mikrotik Co ID, kita bisa mendapatkan harga yang sangat istimewa, sangat murah, hanya berkisar sekitar 400 ribuan. Baik, demikianlah review kami mengenai router board 750, salah satu produk terbaru dari Mikrotik.